Puji Tuhan, Shalom. Berpujilah Tuhan, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita, amin. Tuhan Yesus sempurna, Tuhan Yesus dahsyat, penyertaannya luar biasa. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita, saudara. Haleluya. Mari kita mau naikkan syukur kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah Dia dalam hadirat-Nya. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan Tuhan sanggup memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau dahsyat, Tuhan. Kau Allah yang setia, Tuhan. Haleluya.
Terima kasih buat kedamaian yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih sukacita yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih penghiburan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih kekuatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terlebih terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan, yang selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami Bapa. Kau sungguh pribadi yang setia Tuhan, sahabat kami yang sangat baik Tuhan. Kau yang paling mengerti keberadaan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami datang memuji dan meninggikan Engkau Tuhan, memuliakan Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang sanggup memberikan kami kemenangan demi kemenangan Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, dan kami bisa merasakan kehadiran-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau melawat kami Tuhan, Engkau mengurapi kami Tuhan, Engkau memulihkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami pulang tidak sama kami datang Tuhan, karena kami pulang dengan kemenangan yang daripada-Mu Tuhan, dengan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan, dengan kelepasan daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus terjadilah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan, kekuatan, sukacita, penghiburan Kau berikan buat kami. Jamah hati-hati kami Tuhan. Biarkan tanah-tanah hati menjadi tanah yang subur Tuhan, agar setiap benih-benih firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh tumbuh dan berbuah, menghasilkan buah-buah yang manis Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu Tuhan semua berasal daripada-Mu Tuhan, dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk jadi berkat buat setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk kami semakin bertumbuh dan hidup semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan untuk meninggikan Engkau Tuhan, dan kami juga siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara. Amin. Sukacitanya datang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita terima sukacita itu. Kita sambil memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus terlalu baik dalam kehidupan kita. Dia yang sanggup menolong kita. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya.
Shalom. Puji Tuhan saudara, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan senantiasa akan memimpin, menuntun kita kepada hal yang baik. Tadi kita sudah mengangkat pujian sukacita surga. Memang itu yang Tuhan mau di hidup kita. Kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 118 ayatnya yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Puji Tuhan saudara. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan. Lalu bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi, menghidupi hari-hari yang kita lalui? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita bersorak-sorai dan bersukacita. Apapun keadaan yang kita alami, firman Tuhan selalu mengajar kita untuk melakukan hal yang baik. Mari kita bersorak-sorai dan bersukacita. Jadi hari-hari kita harus selalu kita isi dengan bersukacita saudara ya. Bukan dengan berkeluh kesah, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan marah-marah, bukan dengan kekecewaan, bukan dengan keputusasaan. Apapun yang terjadi, apapun keadaan situasi saat ini, Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita selalu melalui hari-hari kita, menghidupi hari-hari kita dengan bersukacita. Memang itu pilihan dari setiap kita saudara ya. Karena firman Tuhan juga tadi mengajak ya, tidak memaksa kita. Firman Tuhan berkata, marilah, mengajak kita, mari ya. Kita bersukacita, bersorak-sorai, bersukacita. Kalau kita mau memilih seperti apa yang firman Tuhan katakan, pastinya kita bisa melalui hari itu dengan baik saudara ya. Mungkin ada tekanan, mungkin ada masalah, mungkin ada pergumulan, mungkin ada persoalan, ada apapun hambatan, rintangan yang datang kepada kita. Tetapi ketika kita mau melalui hari kita hari itu ya, kita bertekad, saya mau bersukacita, mau bersorak-sorai hari ini. Karena Tuhan yang menjadikan hari ini, karena Tuhan yang memberikan kesempatan kembali kepada saya untuk bisa memasuki hari ini. Sebab itu saya mau bersukacita. Saudara, untuk kita bisa bersukacita, memang satu harus ada tekad dari kita untuk harus ada, memang saya mau bersukacita. Seperti firman Tuhan katakan di Filipi 2 ayatnya yang ke-14. Saya bacakan untuk saudara. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kalau kita mau bersukacita hari ini, lakukanlah segala sesuatunya dengan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Kalau kita menghindari sungut-sungut, menghindari perbantahan, maka kita bisa mengisi hari kita dengan sukacita saudara ya. Firman Tuhan juga berkata di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita mulai hari kita dengan mengucap syukur, pastinya tidak ada itu yang namanya sungut-sungut yang akan keluar dari mulut kita.
atau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, karena hati kita penuh dengan ucapan syukur, maka kita bisa bersuka cita di hari itu, saudara ya. Sebab itu firman Tuhan itu selalu memberikan resep-resep yang manjur, saudara ya. Bersuka cita, kalau mau bersuka cita, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kalau mau bersuka cita, lakukan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya dalam 1-2 hal, bukan hanya ketika sedang senang saja, tapi dalam segala hal. Itu yang akan membawa kita untuk bisa hidup dalam sorak-sorai dan sukacita, ya, seperti yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita bersukacita karena ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Saudara, kalau kita ya mengikuti suasana hati kita, mungkin pagi-pagi kita bangun, kita udah dipenuhi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Kalau ibu-ibu mungkin harus bangunin anak-anak yang mau sekolah atau yang mau kerja, susah ya, kadang bikin kita jengkel ya. Berkali-kali dibangunin, waktunya udah tinggal sedikit, mereka masih enak-enak aja tidur ya. Itu pagi aja sudah bisa membuat hati kita tidak bersuka cita ketika kita menghadapi mungkin anak-anak yang susah bangun ya, atau suami ya mau kerja tapi masih enak-enak tidur ya. Nah, terus bagi mereka yang bekerja ya, biasanya kalau orang yang bekerja tuh kalau hari Senin suka disebut hari yang paling gak enak ya. Kalau habis liburan Sabtu Minggu mesti kerja lagi, aduh bangun tidur ya mesti kerja lagi. Jadi bangun itu bukannya bersemangat, bukan bersukacita, pikirannya udah ya saya mesti kerja lagi gitu ya. Jadi ada beban rasanya. Nah, kalau kita mulai seperti itu, gimana kita bisa bersukacita? Tapi ketika kita bangun dengan semangat, terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur pagi ini Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk menikmati kehidupan. Saya akan bekerja, saya akan undang Tuhan supaya saya bisa lalui hari ini dengan semangat, dengan sukacita ya. Nah, jadi enggak ya kerja lagi ya. Belum nanti di jalan ya, yang naik motor, mobil macet misalnya ya. Kita bisa memilih kita mau bersungut-sungut, ngomel ya, atau mau kita tetap menguasai hati kita supaya sukacita itu tidak hilang ya. Ketika macet, mobil serobot-serobot ya, nggak mau kasih jalan misalnya ya, bisa bikin kita juga naik darah ya. Yang naik motor seenaknya aja misalnya ya, nyalip di depan, berhenti ya. Itu semua bisa membuat sukacita kita hilang ya. Tapi bagaimana kita menyikapi hal-hal itu ya? Kita tidak bisa menguasai atau mengatur semua orang untuk menyenangkan kita, menjadi seperti apa yang kita mau ya. Tetapi dalam keadaan apapun kita bisa memutuskan untuk kita mau tetap bersukacita atau kita mau mengisi hari kita dengan hal-hal yang menyebalkan, yang tidak mengenakan ya. Buat yang sekolah juga, ya hari ini pelajarannya nggak saya suka ya. Gurunya enggak saya sukai, ngajarnya nggak enak ya. Sekolah bukan semangat tapi ngomel, ngedumel ya. Mulai tidak semangat, jadi kehilangan sukacita. Pagi-pagi sudah kehilangan sukacita karena nggak bersemangat sekolah, nggak semangat belajar ya. Karena yang dihadapi hari itu nggak enak misalnya ya. Terus yang berdagang misalnya mungkin, aduh pagi-pagi mesti bangun, mesti buka toko, siapin ini, belum nanti tahu-tahu di depan toko ada mungkin semalam ada orang yang berantakan, kotor misalnya ya, wah bikin jengkel ya. Ada yang belanja cerewet banget misalnya ya, wah semua itu bisa mengalihkan sukacita kita saudara. Sebab itu kita mau belajar ya, kita memilih yang baik. Firman Tuhan sudah memberikan resepnya buat kita. Kalau kita mau bersukacita, kita mau merasakan ya hati kita selalu dipenuhi dengan sukacita, mari kita pilih untuk bersukacita. Jangan kita izinkan hal-hal yang sepele bisa menghilangkan sukacita kita. Hal-hal yang sepele membuat kita jadi nggak semangat menghadapi hari itu. Hal-hal yang sepele bisa mengakibatkan kita kayaknya ya
malas untuk menjalani hari itu ya. Belum lagi kalau yang bekerja juga di kantor, ada pekerjaan yang sulit, ada pekerjaan yang harus diselesaikan ya. Baru mungkin juga menghadapi teman-teman yang gak enak, teman-teman yang menyebalkan. Belum lagi bos yang belum satu kerjaan ini selesai, disuruh lagi yang itu. Belum yang ini selesai, suruh lagi yang itu. Timbul kejengkelan, kedongkolan dalam hati kita ya. Kita udah kerja bagus, kayaknya kok gak dihargai ya. Misalnya ada teman gak bisa diajak kerja sama. Semua itu bisa menghilangkan sukacita kita, saudara ya. Saya udah ngalamin kerja di kantor soalnya ya. Bagaimana menghadapi teman-teman, bagaimana kalau lagi banyak kerjaan, bisa stres ya. Bisa kalau kita bawa perasaan kita ya, kita akan kehilangan sukacita kita. Tapi firman Tuhan selalu mengajar yang baik buat kita, saudara, bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kita harus menghadapi melaluinya dengan bersorak-sorai dan bersukacita ya. Jangan biarkan hal-hal yang tidak baik ya, hati yang susah, yang kecewa, marah, kesel, semua menguasai kita ya. Kita mau mulai bangun pagi, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bangun pagi, rasakan betapa baiknya Tuhan memelihara kita sepanjang malam ya. Kita bisa beristirahat, bisa tidur, dan pagi hari bisa bangun. Kita masih bisa beraktivitas ya. Kita masih bisa bekerja, bisa bernafas, bisa Tuhan kasih kesempatan untuk mengalami hal-hal yang baru di hari itu. Bersyukurlah, maka itu akan membuat kita bersukacita. Dan kita bisa akan lalui sepanjang hari itu dengan semangat ya, dengan pokoknya nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Apapun kesulitan mungkin ada, kita harus hadapi mungkin kesulitan, kita mungkin harus hadapi persoalan, kita mungkin harus hadapi hal-hal yang nggak baik, tetapi karena kita ada sukacita, ada ucapan syukur, kita bisa lalui semuanya dengan baik, saudara. Dan kita akan berkemenangan di hari itu, saudara ya, sudah pasti itu ya. Kita lihat firman Tuhan di Filipi 4 ayatnya yang ke-4 sampai ke-8, saudara. Saya akan baca, silakan kalau saudara mau ikut baca bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan, saudara. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya. Kita harus mendasarkan sukacita kita di dalam Tuhan, bukan mendasarkan sukacita kita kepada hal-hal kesenangan dunia. Ya, mungkin materi, mungkin kekayaan, mungkin kesuksesan. Kalau itu tidak akan bisa bertahan lama, saudara ya. Tapi kita harus mendasari sukacita kita di dalam Tuhan. Kita bersukacita bukan karena kita hebat, kita sukses, kita punya banyak uang, kita punya segala sesuatunya kita bisa raih dengan mudah. Bukan itu, saudara. Tapi kita bersukacita karena kita ada di dalam Tuhan, karena kita memiliki Yesus, karena kita punya sumber kehidupan. Allah yang sudah memberikan kepada kita kehidupan kekal ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Ya, harta yang abadi yang tidak dapat dicuri oleh apapun juga. Ya, itu
itulah yang mendasari sukacita kita, saudara. Kalau kita mendasari sukacita kita di dalam Tuhan, tidak ada apapun yang bisa mencuri sukacita kita. Tidak ada apapun keadaan yang bisa mengalihkan kita ya, dari sukacita kita di dalam Tuhan. Sebab itu terus setia di dalam Tuhan, saudara ya. Terus mendekat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memenuhi kita dengan sukacita yang sempurna. Amen. Sukacita itu juga adalah buah Roh Kudus. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, pasti kita berbuah, saudara. Ya. Dan salah satu buah Roh Kudus itu adalah sukacita. Itu akan menjadi bagian kita. Itu tidak akan hilang dari kehidupan kita. Sebab itu mari tetap setia tinggal di dalam Tuhan. Ya. Dan ketika hati kita bersukacita, maka ayat kelima katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati kita bisa diketahui oleh semua orang. Bukan kita pamer kebaikan, bukan kita menyombongkan diri karena berbuat baik ya. Bukan kita bangga karena bisa melakukan hal yang baik, tetapi kebaikan itu akan terpancar dengan sendirinya dari kehidupan kita. Karena hidup kita menjadi berkat, saudara ya. Dan kebaikan hati kita bisa dilihat oleh orang lain. Seseorang yang hatinya penuh dengan sukacita, dia pastinya selalu ingin menyenangkan orang lain juga. Dia juga ingin orang lain juga bersukacita. Dia tidak akan bersukacita di atas penderitaan orang lain. Sukacita di dalam Tuhan tidak akan melakukan hal demikian ya. Kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, maka timbul secara otomatis dari kehidupan kita sifat-sifat kebaikan kita ya. Kita akan bisa lakukan yang baik. Kita bisa nggak peduli orang itu mau berbuat apa kepada kita. Mungkin ada orang yang sikapnya nggak menyenangkan kita, ada orang mungkin yang menyepelekan kita, mungkin ada yang merendahkan kita ya, mungkin ada yang tidak mau menghormati kita. Bukan kita butuh dihormati ya, mungkin ya pokoknya, atau menjelek-jelekan kita atau apa, dia nggak akan peduli ya, karena dia punya sukacita yang dari Tuhan ya. Dia akan ya kalau itu memang kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk selalu menyenangkan kita ya, untuk selalu berbuat seperti apa yang kita mau ya. Dan kita akan biasa aja menghadapi mereka ya. Kita nggak akan menuntut mereka kamu harus berbuat baik sama saya. Kalau enggak, pokoknya saya nggak peduli juga sama kamu ya. Orang yang memiliki sukacita yang dari Tuhan, di dalam Tuhan, sukacitanya tidak akan terpengaruh oleh apapun perbuatan orang di sekitar kita terhadap kita ya. Sukacita itu akan tetap ada di hidup kita, karena kita bisa mengerti. Kita bisa tahu, oh mungkin dia hari ini lagi bete, oh mungkin dia lagi ada masalah, oh mungkin dia lagi ada kesusahan, oh mungkin dia lagi banyak pergumulan. Jadi mungkin sikapnya nggak ramah sama kita, jadi mungkin wajahnya cemberut kalau lihat kita ya. Mungkin dia tidak bisa mengekspresikan yang baik ketika bertemu dengan kita. Jadi masalah, saudara ya. Ketika hati kita dipenuhi sukacita yang dari Tuhan, di dalam Tuhan, maka kita nggak akan mempermasalahkan hal itu ya. Kita juga bisa menjadi orang yang memaafkan, saudara, mudah memaafkan orang lain ya. Karena ada sukacita di hatinya ya. Dia nggak mau sukacita itu hilang dari kehidupannya hanya karena hal-hal yang sepele ya. Dia akan mudah memaafkan orang lain. Makanya kalau firman Tuhan berkata, ampunilah ya orang yang bersalah kepadamu. Kalau ketika hati kita dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan, itu nggak akan susah, saudara ya. Tapi kalau bagi orang yang tidak ada sukacita di hatinya, yang masih terpengaruh dengan emosi ya, dengan keadaan dirinya, akan susah untuk mengampuni ya. Tapi ketika sukacita Tuhan ada di hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang mudah mengampuni. Amin. Puji Tuhan, saudara ya. Firman Tuhan bilang, biarlah kebaikan hatimu diketahui ya, semua orang, bukan hanya sebagian orang, semua orang. Tentunya semuanya ini nggak akan
terjadi begitu aja ya. Ada sesuatu di dalam hidup kita yang harus kita ubah ya. Kalau kita mau seperti ini, kalau kita mau merasakan sukacita Tuhan terus di hidup kita, kalau kita mau kebaikan kita diketahui semua orang, kita harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan, saudara. Kita lihat 3 Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, kita diajarkan untuk kebaikan kita diketahui semua orang dan kita melakukan yang baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, mari kita lakukan yang terbaik untuk orang lain ya. Tentunya kita senang kalau bisa melakukan hal yang baik ya. Kalau kita juga kan senang menerima kebaikan orang ya. Nah, mari kita juga melakukan yang baik supaya orang juga menerima kebaikan kita ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Terus lakukan itu selagi Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan kita masih diberi kesempatan, lakukan ya. Berbuat baik itu bukan berarti kita bagi-bagi uang, saudara ya, bukan berarti kita bagi-bagi apa itu, bukan ya, bukan itu juga. Tapi kita bisa menolong orang pada saat yang dibutuhkan, tidak hanya bentuk uang. Itu memang juga baik kalau Tuhan memberkati kita dengan berlebih ya, nggak ada salahnya kita berbagi ya, dan kita memberinya juga dengan sukacita, bukan dengan terpaksa ya. Memberi dengan sukacita. Kalau hati kita dipenuhi sukacita, ketika kita memberi pun kita akan lakukan dengan sukacita, bukan dengan terpaksa ya. Nah, itu yang akan membuat terus sukacita kita melimpah di hati kita. Jadi kalau ada sukacita di hidup kita, pasti ada kebaikan yang terpancar dari hidup kita. Sebab itu mari pelihara sukacita yang dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita lihat ayat selanjutnya, ayat ke-6, saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi jangan ada kekhawatiran menguasai hati pikiran kita. Kalau kita izinkan kekhawatiran menguasai kita, otomatis sukacita kita akan hilang ya. Sebab itu bagi orang yang bersukacita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidupnya tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga ya, apapun juga. Saudara boleh lihat keadaan ya, firman Tuhan kan sudah menjelaskan bahwa keadaan itu di akhir zaman itu semakin hari semakin bukan bertambah baik, tapi bertambah buruk ya, dalam segala hal ya. Dalam ekonomi, dalam keadaan di dunia ini. Belum lama ini kita ibu-ibu terutama ya, mungkin dicemaskan dengan harga minyak yang tinggi ya. Kita nggak usah ikut-ikut panik sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, saudara ya. Jangan kita khawatir, aduh harga barang tinggi, nanti nggak lama nggak akan minyak aja, nanti yang lain-lain juga akan ngikutin ya, otomatis. Lalu kita jadi khawatir, jadi kita takut nanti gimana sehari-hari keperluan kita gimana ya, kita mencukupi kebutuhan kita ya, bukan hanya minyak saja yang mahal. Ingat saudara, Tuhan bilang kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka apa yang dibutuhkan kita mengenai makan, minum, pakai itu Tuhan sediakan. Bahkan Tuhan akan berikan lebih ya, akan ditambahkan asal kita mendahulukan Tuhan. Sebab itu jangan lalu kita ikut-ikut terpengaruh, jadi ikut-ikut stres, jadi ikut-ikut panik dengan keadaan situasi sekarang ini ya. Tapi kita mau tetap tenang di dalam Tuhan. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Apapun tuh juga saudara ya, itu dalam hal harga-harga barang, keperluan kehidupan yang harus kita
pastinya kita butuhkan ya untuk mencukupkan kebutuhan kita. Ataupun terhadap kabar-kabar kita tahu ya bahwa ini adalah akhir zaman, ada banyak berita-berita yang mungkin bisa menakutkan kita ya. Wah antikris, wah 666, wah ini nanti dipasangin chip di tubuh kita, nanti ini nanti itu, lalu kita jadi khawatir. Saudara, kita orang percaya, kita anak-anak Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, keadaan dunia boleh semakin tidak baik, karena memang itu firman Tuhan sudah bilang ya, antikris apa, tapi jangan kita dikuasai oleh ketakutan, lalu akhirnya kita jadi stres sendiri, khawatir sendiri ya. Ketika kita melakukan firman Tuhan ya, pasti ada perlindungan Tuhan saudara. Kita nggak usah cemas dengan kabar-kabar yang bikin kita takut gitu ya, menakutkan di akhir zaman. Mungkin kayaknya nanti suasananya gimana, nanti gimana gitu ya. Kita percaya Tuhan pasti akan melindungi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh berharap dan mempercayai hidupnya kepada Tuhan ya. Orang yang percaya tidak akan dibiarkan untuk mengalami masa kesusahan yang besar. Itu hanya diberitahu kepada kita supaya kita waspada, supaya kita tetap berjaga-jaga, supaya kita tidak kehilangan iman kita ya. Tapi kita harus terus membawa diri kita untuk tetap dekat dengan Tuhan, membawa diri kita untuk tetap andalkan Tuhan ya. Membawa kehidupan kita untuk tinggal di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya, Tuhan tidak akan izinkan kita untuk mengalami hal-hal yang di akhir zaman itu yang katanya nanti antikris berkuasa ya. Karena kalau kita baca di firman Tuhan dengan baik, dengan benar ya, pada waktu kesusahan besar itu orang-orang percaya itu sudah dipisahkan oleh Tuhan saudara. Entah keadaan pengangkatan, entah dipisahkan di satu tempat oleh Tuhan untuk tidak mengalami kesusahan besar saudara. Makanya dari sekarang terus pelihara hidup kita, tinggal di dalam Tuhan, setia mencari Tuhan, setia baca Alkitab dan melakukannya ya. Kalau kita sungguh-sungguh, tidak ada satupun yang dapat membuat kita khawatir saudara, apapun ya. Apakah kita khawatir masa depan kita ya. Mungkin bagi orang-orang yang tua nanti khawatir, gimana nanti saya sudah tua, gimana begini anak-anak nggak memperhatikan saya, mungkin anak-anak kurang perhatian. Serahkan kepada Tuhan saudara ya. Tuhan mengasihi siapapun kita. Masa tua kita, ketika kita dekat kepada Tuhan, Tuhan bahkan akan menggendong kita, memelihara kita sampai putih rambutmu, kata Tuhan. Aku tetap dia, aku tidak akan meninggalkan dan membiarkan engkau. Jadi bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, gak usah khawatir gimana nanti saya, masa tua saya. Serahkan semua kepada Tuhan ya. Tuhan yang akan pelihara, Tuhan yang akan menjaga. Tuhan bisa mengubahkan anak-anak kita sehingga mereka menjadi anak-anak yang memberikan perhatian yang baik kepada orang tua ya. Gak usah ngeluh, gak usah bersusah hati, gak usah sedih. Itu menghilangkan sukacita kita ya. Dan akan melemahkan tubuh jasmani kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan ketakutan ya, kecemasan, kekhawatiran, stres, kemarahan ya. Itu bukan membawa kesehatan bagi tubuh jasmani kita, justru akan melemahkan kesehatan kita. Tubuh kita akan jadi semakin sakit, bukan semakin sehat. Sebab itu kita mau alami ya, kesehatan ilahi, tetap sukacita di dalam Tuhan. Tidak usah kita khawatirkan apapun juga. Firman Tuhan tadi bilang ya di ayat ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga ya. Apapun juga, tidak ada terkecuali saudara ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang akan membawa kita bisa bersukacita melalui hari-hari kita. Sebab itu saudara, jangan ada apapun yang bisa menguasai hati pikiran kita yang mengganggu sehingga sukacita kita itu hilang dari hidup kita ya. Sukacita Tuhan itu yang memang sudah diberikan kepada orang-orang percaya itu lenyap karena kita
kompromi dengan situasi, dengan kondisi yang ada yang kita lihat, ya. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan kita sebagai orang percaya bahwa hidup kita itu jangan karena melihat, tapi karena percaya, ya. Itu harus terus kita praktekkan dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita lihat selanjutnya, ketika kita bersukacita, kebaikan hati kita bisa dilihat oleh orang lain, dan kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Maka saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sukacita dan damai sejahtera ini biasanya satu paket, saudara, ya. Kalau sukacitanya hilang, pasti damai sejahteranya hilang, ya. Kalau nggak ada damai sejahtera, pasti juga nggak ada sukacita. Sebab itu, ketika kita ada dalam sukacita, pasti damai sejahtera itu ada di dalam kita. Ketika ada damai sejahtera di dalam kita, pasti ada sukacita di dalam kita, saudara, ya. Karena firman Tuhan bilang, damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Ketika kita menerima Tuhan Yesus dan Tuhan tinggal di hidup kita, Roh-Nya ada di dalam kita, maka damai sejahteranya otomatis ada di dalam kita, saudara. Itu sebenarnya begitu, ya saudara. Tapi seringkali kita membiarkan keadaan ini menghilangkan damai sejahtera kita. Situasi yang ada di sekitar kita, apa yang kita alami, ya, sehingga membuat kita bisa kompromi dengan dunia ini, sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Padahal kita memiliki Raja Damai, Yesus yang adalah Raja Damai itu. Ketika kita memiliki Yesus, otomatis damai sejahtera itu juga menjadi milik kita, saudara, ya. Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal, sehingga ketika kita hidup dalam damai sejahtera Allah, kita pasti akan merasakan sukacita dan kita bisa menghadapi apapun dengan tenang. Badai, kesulitan, ya, apapun keadaan yang kita hadapi, kita bisa hadapi dengan tenang. Karena kita percaya ada Yesus beserta kita, ada Tuhan di hidup kita, ya, ada kuasanya yang bekerja di dalam kita. Lengkap, saudara, kalau Tuhan ada di dalam kita, ya. Sebab itu jangan kita menjadi orang-orang yang kalah, seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kita bukan hanya orang-orang yang punya pengharapan, tetapi pengharapan itu bisa nyata di dalam hidup kita, ya, ketika kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Damai sejahteranya yang melampaui segala akal bisa menguasai hati dan pikiran kita, sehingga dalam keadaan apapun kita tidak akan putus asa, tidak akan jatuh sampai tergeletak, ya. Tidak akan keluar sungut-sungut dari mulut kita, marah-marah, ngomel sama Tuhan kah, sama saudara-saudara kita kah, ya. Karena kita tahu kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita percaya pasti Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, pasti ada pembelaan Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan, saudara. Sebab itu jangan biarkan apapun menguasai kita sehingga kita kehilangan damai sejahtera yang dari Tuhan, ya. Biar damai sejahtera Tuhan itu yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Karena apa? Karena ada sukacita, tidak ada kekhawatiran, ya, yang mengikat kita, yang membelenggu kita, sehingga kita bisa menerima damai sejahtera Allah. Ingat, saudara, ketika Paulus dan Silas dalam penjara, ya, mestinya orang di penjara itu kan sedih, susah, ya, mungkin marah, ya, di dalam penjara dibelenggu, bukannya kakinya itu dipasung, saudara. Tetapi dalam kondisi seperti itu mereka bersuka cita, memuji Tuhan, berdoa. Walaupun mereka diletakkan di penjara itu, di ruang yang paling tengah supaya nggak bisa lari, nggak bisa lepas, nggak bisa keluar, ya. Tapi ketika mereka dalam keadaan tekanan yang luar biasa, dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan sengsara di penjara, mereka bersuka cita memuji Tuhan. Akhirnya apa? Rantai terlepas, pintu-pintu penjara terbuka, mereka bisa keluar dari penjara tanpa ada kesulitan
malaikat Tuhan menyertai mereka, saudara. Ya. Apapun yang mengikat kita, yang membelenggu kita, ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, kita tetap berdoa dan menaikkan puji-pujian dalam kondisi apapun. Setiap apapun yang mengikat kita, rantai apapun yang mengikat kita, ya, akan terlepas. Ya. Kesulitankah, sakit penyakitkah, ya, apa saja yang mengikat kita, kebiasaan-kebiasaan burukkah, semua bisa terlepas. Kita bisa dibebaskan ketika kita bersukacita, berdoa, memuji Tuhan. Sebab itu mari saudara, ya, jangan biarkan iblis mencuri sukacita kita. Jangan biarkan iblis mencuri damai sejahtera kita dengan hal-hal, dengan situasi, dengan kondisi yang tidak baik sekarang ini. Tapi kita mau terus dengan keteguhan hati, kita mau tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan itulah sukacita Tuhan itu juga akan menjadi kekuatan buat kita, saudara, ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita, tidak ada yang bisa membuat kita down, ya. Karena kita punya sukacita yang kekal, kita punya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dan kalau kita sudah memenuhi hati kita dengan sukacita, ya, kita bisa melakukan yang baik. Kesenangan kita adalah melakukan yang baik, ya. Kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Damai sejahtera Tuhan penuh dalam kehidupan kita. Maka ayat ke-8, saudara, firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita bisa memikirkan hal-hal yang baik, saudara. Yang firman Tuhan bilang tadi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, dan yang patut dipuji, itu yang ada dalam pikiran kita, ya. Bukan kesalahan orang lain, ya, kemarahan orang lain yang kita simpan, kejengkelan, sakit hati, ya. Semuanya itu membawa hal yang buruk dalam hidup kita, ya. Tapi ketika kita pikirkan semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, ya, maka penuhlah kehidupan kita di dalam Tuhan, saudara. Tidak ada apapun yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Tidak ada pun yang membuat kita kecewa kepada Tuhan, ya. Tidak ada apapun yang membuat kita jadi bersungut-sungut melalui kehidupan kita. Tidak ada apapun dalam hidup kita membuat kita jadi putus asa, kehilangan pengharapan. Karena kita memikirkan perkara yang di atas, saudara. Tadi yang kita sebutkan tadi, ya, semua yang benar, yang mulia, yang adil, semua adalah perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang ada di dalam kerajaan surga. Tetapi kita bisa nikmati di bumi ini, ya, seperti doa Bapa kami, ya, bahwa jadilah di bumi seperti di surga, ya. Ketika kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan menguasai kita, tidak ada apapun yang bisa mencuri yang baik dari kita, saudara, ya. Karena pikiran kita itu dikuasai oleh yang benar, pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang mulia, ya. Semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Makanya jangan suka senang mendengarkan gosip, saudara, ya. Jangan senang mendengarkan berita-berita hoak. Latih telinga kita untuk senang mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, yang sedap didengar, yang membawa kekuatan buat kita, ya, yang membawa pemulihan buat kita, yang membawa perubahan dalam hidup kita kepada hal-hal yang baik, ya. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, ya cukup tahu aja, nggak usah kita simpan, ya. Kita ingat-ingat, yang kita harus ingat-ingat itu yang benar, yang mulia,
yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ya, perkara-perkara yang di atas, ya, di mana Allah ada, itu yang harus kita pikirkan, saudara. Itulah kunci kita bisa menghadapi hari kita dengan sukacita senantiasa. Itulah cara untuk kita bisa berkemenangan dalam hidup kita, saudara. Ya, karena ada sukacita, damai, sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, yang menguasai kehidupan kita. Kita tidak membiarkan hal-hal yang tidak baik membawa hidup kita menjadi kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan nilai-nilai yang kekal. Pelihara hidup kita, jaga, saudara, harta surgawi kita, saudara, ya. Luar biasa. Jadi jangan sukacita kita itu didasarkan kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini, tapi sukacita kita dilandasi karena kita memiliki Yesus di hidup kita, ya. Ketika kita memiliki Tuhan Yesus di hidup kita, saudara, Lukas 10 ayat 20 berkata, ayat yang bagian B, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah, kita milik Yesus, kita memiliki Yesus, kita jadi milik Yesus, nama kita terdaftar di sorga. Itu yang mendasari sukacita kita, sehingga kita tahu nama kita terdaftar di surga. Jadi tidak ada apapun pergumulan, persoalan, kesusahan yang menghimpit kita, yang kita alami akan bisa menghilangkan sukacita dan damai sejahtera kita. Karena kita tahu nama kita terdaftar di surga, saudara. Kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kita menjadi warga negara sorga, saudara, ya. Bukan untuk sementara, untuk selamanya. Kalau di bumi ini kita sementara, sebab itu jangan kejar yang sementara, saudara, tapi kejarlah yang kekal, ya. Nilai yang kekal itu yang harus kita kejar lebih lagi. Kita berusaha sebagaimanapun untuk kita bisa memelihara hidup kita di bumi, ya. Itu semua akan ada akhirnya. Tetapi kalau kita mempersiapkan kehidupan kita di surga, itu kekal selamanya. Berapa lama kita bisa bertahan di bumi, saudara? Firman Tuhan bilang paling juga, ya, 70 tahun, 80 tahun, 90, tapi itu juga perlu dengan kesusahan. Ada juga yang bisa mencapai 100 tahun, ya. Hanya sebegitu saja, saudara. Tetapi kekekalan itu tidak ada batasnya, saudara. Sebab itu mari peliharalah nilai-nilai yang kekal di hidup kita. Ya. Tuhan sudah sediakan kita hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Jangan biarkan situasi, kondisi apapun di bumi ini yang sekarang ini kita alami akan membawa kita jauh dari Tuhan, atau hidup dalam sungut-sungut, atau hidup dalam hal-hal yang sepertinya kita nggak ada pengharapan, ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, saudara. Bersukacitalah. Banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang mengajarkan untuk kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Karena memang itu yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang percaya, saudara, ya. Kita berbeda dengan orang dunia. Bedanya di mana? Ya itulah, kita bisa bersukacita di dalam segala keadaan. Karena sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus, dan sukacita itu kekal. Bukan karena didasarkan kepada hal-hal yang fana, tapi karena hal yang kekal. Terpujilah Tuhan, ya, kalau saat ini kita percaya nama kita tercatat di surga. Sebab itu bersukacitalah kita melalui hari-hari kita, ya. Apapun persoalan yang datang di hidup kita, percaya kalau kita berserah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, pasti selalu ada pertolongan. Pasti Tuhan itu tidak tinggal diam, Dia melihat, memperhatikan. Ketika kita rajin datang beribadah, kita rajin berdoa, kita rajin memberi dengan sukacita, kita rajin mengembalikan milik Tuhan, kita rajin melakukan kebaikan seperti yang firman Tuhan mau, ya. Pasti ada upah bagi setiap kita, saudara, ya. Sebab itu ayo semangat dalam Tuhan. Jangan kerajinan kita kendor, ya. Jangan semangat kita patah, jangan semangat kita hilang, ya. Mungkin saat ini kita sedang sakit,
sakit, nggak masalah ya. Kita masih bisa datang ke gereja dalam keadaan sakit. Puji Tuhan, luar biasa. Itu kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Tetap bersukacita. Ketika sukacita itu ada, maka pasti kita bisa mengatasi sakit penyakit kita, saudara ya. Tubuh kita boleh sakit, tetapi jiwa kita tetap sehat. Jiwa kita tetap memuliakan Tuhan ya. Jiwa kita tetap ada kekuatan. Jangan takut dengan apapun di bumi ini, saudara ya. Tuhan beserta kita. Dia berjanji, dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dia berjanji juga menyediakan damai sejahtera, sukacita bagi kita orang percaya. Lalui hari-hari kita, bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Jangan cari-cari yang gak ada, saudara ya. Apa yang ada pada kita syukuri, maka itu akan membuat hidup kita lebih bersukacita. Apa yang Tuhan beri, yang Tuhan percayakan saat ini, kita hidup sederhana, tidak masalah ya. Kita hidup apa adanya, tidak masalah. Kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Memang dunia ini bukan tempat kita selamanya, jadi nggak perlu kita mau meraih segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tuhan bilang kalau kita asal bisa cukup makan, pakai, itu sudah bersyukur ya. Harus kita lalui hidup kita dengan bersukacita ya. Asal ada makanan, pakaian, itu sudah cukup ya. Karena kita punya Yesus. Kecuali kita nggak punya Yesus, hidup kita sia-sia, saudara ya. Tapi kita punya Yesus, apapun keadaan kita tidak sia-sia, saudara. Apapun hidup kita saat ini di bumi yang Tuhan izinkan, tidak sia-sia kalau kita memiliki Yesus. Sebab itu mari hadapi hari-hari kita dengan semangat, dengan sukacita ya. Terus punya pemikiran yang positif, pikirkan hal-hal yang baik seperti tadi di Filipi 4 ayatnya yang ke-8 ya. Itu yang terus ada di pikiran kita. Jangan yang buruk ya, jangan kesalahan orang, jangan tindakan orang sama saya yang bikin saya kesal atau apapun pokoknya ya di sekeliling kita. Tapi kita mau terus arahkan pandangan kita kepada Tuhan ya. Dia sumber kekuatan kita, dia sumber sukacita kita, dia sumber segalanya di hidup kita. Terpujilah Tuhan, saudara. Biar firman Tuhan ini tidak hanya kita dengar, saudara ya, tapi kita mau lakukan dalam hidup kita. Kalau kita mau lakukan, kita pilih untuk bersukacita melalui hari kita bersama Tuhan, maka kita akan selalu berkemenangan. Puji Tuhan, saudara. Saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan angkat sebuah pujian. Kita mau bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Karena kita tahu Tuhan memberikan sukacita di hidup kita. Haleluya. Aku hendak bernyanyi
Bapa di surga, kami juga berdoa terus Tuhan bagi keadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Biar Engkau juga yang akan melawan bangsa kami. Biar terjadi hujan pertobatan. Bangsa-bangsa yang meroket Tuhan. Biar terjadi juga keamanan, kedamaian di negeri ini Tuhan. Kau memberkati Pak Presiden kami Pak Jokowi bersama para menteri dan staf yang ada di jajarannya, anggota DPR, MPR, semua Tuhan yang terlibat di dalam pemerintahan Tuhan. Mulai dari juga gubernur, wali kota, Tuhan, bupati, terus juga Tuhan sampai kepada RT, RW semua Tuhan. Kau mengawat mereka Tuhan, orang-orang yang sudah Kau pilih untuk duduk dalam pemerintahan supaya ada orang takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan tugas mereka dengan baik Tuhan. Mereka memegang teguh kebenaran dan mereka mau melakukan tugas mereka untuk kepentingan orang banyak, membawa masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala apapun Tuhan, hal-hal yang berusaha memecah belah kehidupan di Indonesia ini kami tolak patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Segala rancangan-rancangan jahat kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang boleh nyata di kehidupan bangsa dan negara kami, bahwa ada Tuhan yang berdaulat di negeri ini Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan keberadaan bangsa dan negara kami kepada tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang akan terus menyertai dan memberkati, sehingga kami rakyat Indonesia, kami bisa hidup dengan aman, dengan tentram, dengan damai, dengan kesejahteraan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga tempat di mana kami ada saat ini Tuhan, di Permata Pamulang, di Desa Bakti Jaya ini Tuhan, di Tangsel. Biar Tuhan memberkati pemerintahan di Tangsel di mana kami ada, di mana Kau menempatkan kami. Kami percaya keberadaan kami bukan kebetulan. Engkau yang akan terus membawa kami Tuhan, untuk bisa kami menjadi garam dan terang di mana kami berada. Dan terus Tuhan yang akan pimpin hidup kami, untuk kami juga bisa membawa jiwa-jiwa datang ke Tuhan. Dan biarlah ada banyak orang juga boleh dimenangkan untuk membawa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja kami ini Tuhan, Engkau juga penuhi terus dalam kemuliaan. Pagari benteng dengan para malaikat. Biar terus Tuhan, nama Tuhan bisa terus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan dari tempat ini, dan akan menarik banyak orang untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih untuk jemaat-Mu hari ini sudah hadir Bapak. Kau memberkati mereka secara khusus Tuhan. Apapun pergumulan persoalan mereka hadapi, biar mereka tetap andalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi. Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Engkau sanggup menolong, melepaskan setiap persoalan pergumulan kami. Apapun persoalan pergumulan yang sedang kami hadapi, Engkau sanggup berikan jalan keluar, Engkau sanggup memberikan jawaban yang pasti Tuhan. Biar anak-anak terus mengandalkan Engkau. Berkati segala pekerjaan usaha anak-anak Tuhan, di bidang apapun Tuhan yang berkenan kepada kami, diberkati. Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak. Mereka yang sedang bepergian di luar kota, Tuhan jaga, lindungi, pergi pulang mereka dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapak di surga. Tak lupa saat ini kami berdoa Tuhan buat anak-anak yang berulang tahun dibuat di bulan Maret ini Tuhan. Kami berdoa untuk mereka. Kami berdoa buat Ibu Sandi. Kami juga berdoa buat Ajun, buat Trisno. Tuhan memberkati buat Susan. Juga kami berdoa buat Yosef, buat Aristo. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biar Tuhan yang memberkati apapun yang menjadi kerinduan mereka dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan akan mengabulkannya. Segala rencana, cita-cita di kehidupan mereka, Tuhan memberkati, Tuhan belajar, Tuhan menolong. Dan juga kami mohon terus berkat kesehatan yang dari Tuhan, supaya mereka tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Terlebih lagi mereka tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami Tuhan, masing-masing, dan Tuhan menyertai perjalanan pulang kami. Kalau mungkin kami akan melanjutkan perjalanan, Tuhan juga akan menyertai kami. Mana kami pergi, di mana kami berada, penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, dan sukacita Tuhan melimpah di hidup kita. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati.